Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Dewi Saputri dengan nomor NPM 09105804225156, semester 3 kelas D, Prodi Administrasi Publik. Adapun pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu dengan materi Gunung Sinai dari mata kuliah Agama Islam Kemuhammadiyaan. Adapun dosen pengampu saya yaitu Bapak Syahrir SPD MPD. Baik, langsung saja, yaitu Gunung Sinai. Gunung Sinai berada di Mesir, tepatnya di semenanjung Sinai Selatan, bagian tengah wilayah Janub Sina. Gunung Sinai setinggi 2.285 meter di atas permukaan laut MDPL. Ini juga dikenal dengan sebutan Gunung Musa atau Gunung Hare. Dalam Al-Quran, Gunung Sinai disebut sebagai tempat Nabi Musa pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kisah Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Sinai. Kala itu Nabi Musa dipanggil Allah ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu. Kitab Taurat seperti dikisahkan dalam buku Mengenal Tuhan Susunan Bay Arifin. Selama 40 hari 40 malam di Gunung Sinai, Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga timbul keinginan untuk melihat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 143. Allah kemudian memperlihatkan dirinya, namun ketika wujud Allah muncul, justru gunung tersebut menjadi cair dan lenyap sepenuhnya dari permukaan bumi. Adapun dalam Quran surah Al-A'raf ayat 143 yang artinya, dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika itu Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu. Gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Adapun versi Yahudi dan Kristen, Sinai adalah nama gunung, tempat menampakkan diri kepada Musa dan membuat perjanjian dengan suku-suku bangsa Israel yang berkumpul di situ. Beberapa ahli arkeologi menganggap gunung-gunung berikut sebagai Gunung Sinai. Yang pertama yaitu Jebel Musa atau Gunung Musa. Yang kedua Ras et Safe yaitu Ras Safe. Yang ketiga Jebel Serbal. Keempat sebuah gunung dekat Al-Ahrof. Tradisi yang cenderung menganggap Gunung Sinai adalah Jebel Serbal dapat dijejaki sampai Eusebius abad keempat yang menyebut Jebel Musa hanya sampai Justinianus abad ke-6. Karena tidak ada padang gurun di kaki Jebel Serbal membuatnya tak mungkin sebagai gunung perjanjian, pandangan Amusil yang pernah diterima oleh kalangan luas. Tinggal hanya dua kemungkinan, Jebel Musa dan Ras et Safe. Kedua gunung itu terletak pada punggung batu granit yang memanjang kurang lebih 4 km dari barat laut ke tenggara. Ras et Safe 1993 meter terletak di bagian utara dan Jebel Musa 2244 meter di bagian selatan. Tradisi dan kebanyakan ahli modern menerima Jebel Musa sebagai Gunung Sinai. Namun, beberapa ahli lain dengan kuat lebih memilih Ras et Safe sebagai gunung perjanjian karena adanya dataran luas pada kakinya cukup untuk jemaah Israel besar itu dibanding Keluaran 20:18 dan mereka berdiri jauh-jauh. Tapi tradisi tentang Jebel Musa sudah begitu tua, sekitar 1500 tahun, dan gunung batu granit yang ada di situ begitu mengagumkan sehingga
Mungkin sekali itulah Gunung Sinai. Tambahan lagi, beberapa tempat perhentian pada jalan yang menuju gunung itu mengarah ke kesimpulan yang sama. Nah, di gambar ini kita bisa lihat seperti itulah gambaran Gunung Sinai. Saya juga tidak mengetahui apakah itu benar atau tidak, tapi saya juga tidak menyalahkan. Tetapi inilah yang saya dapatkan dari beberapa jurnal atau dari beberapa info atau materi. Dalam Perjanjian Lama, Gunung Sinai disebut juga Gunung Horeb. Sesudah melewati Mara dan Elim, orang Israel sampai di Sinai pada bulan ketiga sesudah berangkat dari Mesir dan berkemah di dataran kaki gunung itu, dan dari situ puncak gunung dapat dilihat. YHWH menampakkan dirinya kepada Musa di puncak gunung itu, memberikan ke-10 firman dan hukum-hukum lainnya. Keaslian berita ini mendapat tantangan dari aliran modern tertentu berdasarkan hakim-hakim, bahwa tradisi tentang Sinai termasuk bagian yang tua dari kepercayaan orang Israel. Peranan Gunung Sinai yang menonjol dalam Perjanjian Lama dan tradisi kuat yang dihubungkan dengan gunung itu memberikan banyak bukti dalam menopang kebenaran sejarah dari berita ini. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan terkait Gunung Sinai. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya hanya menjalankan tugas saya dari mata kuliah agama Islam kemuhammadiyaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.